dengan harga 315 kali 10.000 ton ya. Ya salesnya besar tapi uang yang diterima kan kecil, rugi dia. Oke, jadi kita lihat selisihnya 298 ke 315, selisihnya berapa ya? Kira-kira 17 ya. Ya, loss ya. Kenapa? Di sini di sisi kredit akan mengakibatkan membengkak. Ya, akan membengkak ya di sini di sisi kredit ya. Oke, kemudian dia mencari kompensasi dengan membeli future ya, yang posisinya adalah beli. Ya kan, beli minyak. Ya, walaupun nggak ada minyaknya, tapi yang penting dia pasarnya ada gitu ya, ada future untuk membeli minyak sawit gitu kan. Jadi gunakan instrumen derivatif berupa future membeli minyak sawit. Oke. Nah, ternyata di sini harganya naik. Oke, berarti sesuai dengan tebakan dia ya. Dari 300 menjadi 315, jadi naik ya. Nah, kita bisa hitung hairnya. Oke, secara kasar ya kita bisa hitung 15 dikurangi dibagi negatif 17. Ya, ini harusnya efektif ya. Efektif. Coba dihitung berapa tuh? Ya harusnya efektif. 88. Oke, ini kalau sudah tahu masa depan, tapi kan kita tugasnya membuat jurnal di setiap subsequent event ini ya. Yang penting paham dulu ya teman-teman ya, kenapa kok ini apa namanya, ini kok untung nih rugi itu loss. Ya, yang penting teman-teman paham dulu bahwa yang kita kunci di sini adalah komitmen penjualan. Komitmen penjualan berarti ada di sisi kredit ya, komitmen. Nah, gimana supaya sisi kreditnya tidak membengkak? Ya kan, kalau membengkak nanti dikompensasi dengan debit. Nah, debitnya apa? Rugi gitu. Karena yang diterima nanti berdasarkan kontrak sebesar 298 tetap ya, $29 per ton gitu ya. Kita lihat jurnalnya di modul ya, silakan. Oke, kita lihat karena dia future maka diwajibkan untuk membayar margin ya. Oke, margin nggak masalah di sini cara menghitungnya. 10.000 kontrak, 10 buah kontrak ya dikalikan berapa ini marginnya? 10.000 tiap kontraknya, jadi 100.000 ya. Oke, kita bayar dulu. Nah, ya tadi kan saya jelaskan bahwa kita ingin jaga, kita ingin lindungi nilai kredit dari komitmen penjualan ya, atau sales komitmen. Nah, kalau nilai penjualannya itu naik, akibat komoditasnya naik, maka dia mengalami kerugian, ya kan? Oke, rugi nih. Kemudian tanggal 30 April ya kan, tinggal 31 Maret nggak ada ya untuk yang komitmen penjualan ya. 30 April di sini mengalami apa? Kenaikan ya? Kenaikan atau penurunan? Naik ya? Naik. Untuk yang future itu laba. Oke, kenapa? Ya karena memang berharap bahwa harga komoditasnya naik kan. Ya. Sedangkan untuk komitmen penjualan turun gitu kan. Kemudian ini juga ya, pada tanggal 31 Maret harga sawit masih naik terus. Kemudian 30 Juni, oke, kontrak future pada laba, oke, rugi juga nih untuk yang penjualannya. Sedangkan kontraknya kalau komitmennya rugi, biasanya kontraknya untung gitu ya, karena dia memilih strategi tadi beli, ya kan. Kemudian kas pada penjualan untuk menjual, ini dia. Pada 30 Juni ini kan sudah settlement ya. Jadi rencananya transaksi tersebut akan diserahkan, akan direalisasikan di tanggal 30 Juni 2010.
Oke, yang pertama kas yang diterima ya kan itu kan sebesar 2980 ya seperti yang tadi saya jelaskan. Nanti jurnalnya sebenarnya bisa macam-macam ya. Kalau kita membuat jurnal di awal menurut saya sih boleh-boleh saja gitu ya. Tadi ya account receivable pada komitmen penjualan misalkan ya. Kemudian nanti kasnya dibayar kan, kas jadi kas pada account receivable, kemudian penjualan nanti gimana jurnalnya laba atas komitmen penjualan pada penjualan sebesar 2980 itu juga boleh gitu ya. Jadi maksud saya kenapa saya membuat ilustrasi jurnal tadi ya account receivable pada komitmen penjualan itu menunjukkan bahwa underlying asetnya sudah mulai dinilai gitu ya pada saat terjadi komitmen atau kontrak. Nah, kalau enggak juga enggak masalah. Yang penting teman-teman paham gitu ya. Oke, ini jurnal untuk menyelesaikan komitmen penjualan. Nah, kemudian kan masih ada tuh sisa komitmen penjualan gitu kan. Komitmen penjualannya kita catat sebagai komitmen penjualan pada penjualan gitu ya. Karena di sini kan penjualannya komitnya hanya 2980. Kalau ada kenaikan ya itu dicatatnya sebagai komitmen penjualannya untuk menutup aja. Kemudian terimaan kas dari bursa. Oke, ini didapat nanti dari mana? Dari yang pertama saldo kontrak future. Oke, saldonya kita balik. Kemudian margin deposit, deposit awal yang kita serahkan itu akan kembali ke kita lagi ya sebesar totalnya 250. Oke, teman-teman jelas ya? Masih ada yang bingung? Ya, pelan-pelan ya. Ini memang seperti ini materinya. Oh iya Pak, sebelum jauh Pak, saya mau nanya deh Pak. Silakan, silakan. Tapi yang bagian apa? Yang amanah, yang tadi. Yang yang atas. Nah, itu kan persediaan nilai perolehannya 300 per apa tadi? Nah, itu kan 300 per on Pak nilai perolehannya ya. Mm-mm. Sedangkan itu di 1 November nilai emasnya 352. Nah, itu perlu disesuaikan dulu nggak Pak? Nilai persediaannya dengan harga pasar itu. Kalau di Ya, sini nggak ada sih Pak, nggak ada penyesuaiannya. ya. Nah, ini menarik ini. Jadi inventory yang diserahkan tersebut, ya kan, itu perlu di adjust nggak ya, apa namanya, nilainya. Nah, kalau sudah terrealisir, ya kan, kalau sudah terrealisir itu nanti bisa langsung di adjust sebagai yang namanya gain ya, boleh ya, nanti langsung di adjust. Tapi kalau misalkan nggak di adjust juga, nggak perlu nggak apa namanya, nggak dihitung di sini adjustmentnya. Ya kan? Di sini saldo inventory kan berarti masih ada sisa ya, sisa balance ya, saldo ya. Ya nggak Mas? Oh iya Pak, harusnya ada Pak, masih. Ya kan sisa saldo. Nah, itu kan ditutupnya adalah melalui penjualan gitu. Sebenarnya sih nggak ada masalah sih. Jadi kalau misalkan disebutkan di sini pakai angka yang sudah di-adjust, ya kan? Berarti nanti penjualannya di sini akan dikompensasi, di offset dengan HPP-nya, ya kan? Itu menjadi lebih kecil ya, jadi lebih kecil. Oke, ya kan? Tapi eh gini, kalau misalkan dia inventornya tidak di-adjust, ya kan? Itu kan masih ada saldo inventory ya, apa namanya? Saldo sisa inventory. Nah, itu sama halnya ketika itu di-adjust gitu ya. Misalkan kita ambil contoh di sini menjadi berapa nih? Kita lihat inventorinya jadi berapa? Inventorinya 120, 120 ya, ditambah 100 ya, berarti 220 ya. Artinya berapa di sini? 3 juta ya. Sebentar, 3. Oh, sebentar. 3
Ini sudah di-adjust, Mas. Enggak, Pak, itu kan harga perolehan 3 juta itu, Pak, ya. Heeh. Sedangkan 1 November kan harga persediaannya itu kan jadi 352 gitu, Pak. Oh, itu. Oke, oke, oke. Jadi ada kenaikan ya. Iya, harusnya kan ada kenaikan, tapi di sini nggak ada dicatat kenaikan itu, Pak. Malah Oke, ya penurunan betul. dari 3 juta Oke, ya, gitu. ya, ya, benar-benar. Jadi ada lagi di sini apa namanya? Nilai inventory ya. Nilai inventorinya turun ya. Inventorinya jadi berapa nih? 340, 330. Ini sudah nih, Mas. Ini 31 Maret ya. Yang November yang mana? Itu, Yang Pak. ini. Nah, iya, kan berarti harusnya di 1 November kan persediaannya naik dari 3 juta jadi 352 gitu, enggak sih, Pak? Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa, Nggak apa-apa ya. nggak apa-apa. Jadi nanti akhirnya bakal sama aja gitu, Pak. Bakal sama aja. Oke, Nggak apa-apa sih. Sama aja kok itu. siap, Pak. Saya kira saldo inventory ini nggak klop. Tadi kan sudah di-adjust dengan itu ya, harga kenaikan harga atau penurunan harga inventory. Oke, lanjut ya. Lindung nilai piutang dalam mata uang asing. Nah, ini dia. Ini menarik ini. Dia masih ingat materi sebelumnya terkait dengan transaksi falas ya. Ini ada istilah mata uang asing ya kan. Ada istilah apa namanya? Eh, functional currency ya. Functional currency. Ya, dia dengan rupiah nih ya, dengan rupiah. Oke. X di sini itu menjual minyak 15.000 dolar pada 1 Desember 2010. Pembayaran akan dilakukan tanggal 30 Januari ya dengan mata uang fungsional dan rupiah. Jadi semuanya akan dikonversi ke dalam rupiah. Oke. Nah, dia di sini khawatir ya kan bahwa nilai rupiah akan menguat atau sebaliknya. Dia khawatir nilai dari dolar itu akan melemah gitu ya. Boleh ya, sama aja ya. Nah, dia berencana untuk melakukan lindung nilai atas transaksi penjualan. Oke ya. Jadi transaksi penjualannya itu akan dicoba di hedging gitu ya. Lebih tepatnya adalah melindungi nilai piutang dalam mata uang asing ya, dolar. Oke. Nah, caranya adalah dia membeli forward contract dengan brokernya ini, dan broker berarti ya. Future ada bursanya. Dia tukar dolar tadi dengan rupiah ya, atau dia menjual dolar tadi dengan rupiah, atau sebaliknya membeli apa namanya rupiah gitu ya, boleh juga seperti itu. Nah, spot rate yang ada di sini itu dalam rupiah gitu kan. Kemudian karena dia khawatir rupiah akan menguat ya kan, jadi rupiahnya akan menguat, dia melakukan forward contract. Nah, forward kontraknya seperti apa? Forward kontraknya kalau nilai rupiahnya menguat, dia berharap nanti supaya instrumen derivatifnya itu ya kan ketika menguat akan menguntungkan gitu ya bagi dia. Nah, dia future kontraknya adalah dengan membeli ya, membeli rupiah. Harapannya adalah rupiahnya akan menguat. Menukar dolar dengan rupiah. Oke, kita cek dulu. Ini dia informasi yang lain. Transaksi tidak akan diselesaikan secara net. Ya, kurs terhadap rupiah untuk ya. Ini adalah spot rate. Ini untuk yang apa namanya? Hedge itemnya. Ya, hedge itemnya adalah piutang dalam dolar, dalam mata uang asing. Sedangkan hedge instrumennya adalah forward kontrak. Ya.